Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Puspita dengan NIM 2122103 dari lokal PAIC. Nah, di sini saya akan membahas tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah rasul yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi umatnya yang tidak mau beriman kepadanya dan tidak mau menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul tersebut. Adapun rasul-rasul Ulul Azmi ini ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk kepada Nabi yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini berdakwah kurang lebih selama 950 tahun, tetapi yang beriman dengan ajaran beliau hanya sekitar 80 orang. Tentu tidak sesuai dengan lamanya beliau berdakwah, tetapi dengan kesabaran dan ketabahan beliau selalu mengajak umatnya, meskipun umatnya selalu menentang dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nah, hingga pada suatu ketika Allah mendatangkan sebuah azab yang besar berupa banjir kepada kaum Nabi Nuh ini dan menenggelamkan semua orang-orang yang tidak beriman kepada ajaran Nabi Nuh, termasuk istri dan anak Nabi Nuh itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini semasa kecil dia suka berdebat masalah ketuhanan, baik itu dengan ayahnya maupun dengan kaumnya, di mana ayahnya ini adalah bekerja sebagai pembuat patung untuk sesembahan kaum pada masa Nabi Ibrahim tersebut. Sehingga pada masa remaja, Nabi Ibrahim ini dengan keberaniannya menghancurkan berhala-berhala dan membuat seorang raja marah, yaitu Raja Namrud, dan menghukum Nabi Ibrahim dan dibakar dalam api hidup-hidup oleh raja tersebut. Dan adapun kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim yang lainnya adalah yaitu ketika beliau menikah dengan Siti Sarah dan usia pernikahan beliau sudah cukup lama, tetapi beliau belum juga dikaruniai seorang anak pun. Nah, sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim ini menikah dengan Siti Hajar, dan barulah dari pernikahan beliau dengan Siti Hajar ini Allah mengaruniakan seorang anak kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang diberi nama Ismail. Nah, selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim ini agar membawa Siti Hajar dan Ismail kecil ke sebuah tempat yang tandus, di mana di sana tidak ada kehidupan. Nah, Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim ini meninggalkan keduanya di sana. Sehingga pada suatu hari Siti Hajar ini kehabisan bekal air dan Ismail terus-menerus menangis karena kehausan. Sehingga Siti Hajar ini harus berlari dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Nah, peristiwa itulah yang sekarang disebut dengan peristiwa sa'i pada saat kita melakukan ibadah haji. Karena Ismail ini terus-menerus menangis karena ia haus, sehingga ia tuh menghentakkan kakinya, lalu dari hentakan kaki Ismail ini keluarlah air yang sekarang disebut dengan mata air Zam-Zam. Selanjutnya, kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan beliau dalam mimpinya. Nabi Ibrahim ini bermimpi sebanyak 3 kali bahwa Allah memerintahkan kepada beliau hendak menyembelih putra kesayangannya Ismail. Nah, karena ketaatan Nabi Ibrahim ini kepada Allah, Nabi melakukan perintah Allah tersebut untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, ketika Nabi Ibrahim ini hendak menyembelih putranya Ismail, maka dengan izin Allah, Nabi Ismail ini berubah menjadi seekor domba. Nah, peristiwa itulah kita sebut dengan Hari Raya Kurban. Selanjutnya, yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam. Tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dihadapi beliau dalam berdakwah. Tantangannya beliau dalam berdakwah yaitu menghadapi pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sekalipun Nabi Isa ini telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran dan kenabian beliau, namun orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah. Maka dengan fitnah inilah Nabi Isa dibunuh dan disalib. Tetapi yang dibunuh dan disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuza yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke atas langit oleh Allah. Yang keempat adalah Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihissalam ini memiliki kesabaran dan ketabahan karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim, dan lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah, yaitu Fir'aun. Namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Adapun penderitaan yang dihadapi oleh Nabi Musa, yang pertama, yaitu ketika masih bayi, beliau terpaksa harus dihanyutkan di dalam sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Nil. Yang kedua, Nabi Musa harus berhadapan dengan tukang sihir. Dan yang ketiga, Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dan dikejar oleh Fir'aun sampai ke Laut Merah, hingga Fir'aun tenggelam di Laut Merah tersebut. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari kecil sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, ayah beliau wafat, dan ketika beliau berumur 6 tahun, ibu beliau wafat, dan beliau menikah dengan Siti Khadijah ketika umur 25 tahun. Kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW, dan pada awal beliau berdakwah hanya sedikit yang masuk Islam, yang disebut dengan as-sabiqun awalun, yaitu kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga memaafkan penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu dan kotoran, baik itu kotoran manusia dan kotoran unta. Karena sifat pemaaf Nabi inilah, akhirnya banyak orang yang simpati dan memilih untuk memeluk Islam. Baiklah, sekianlah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.